Makam Raden Pangeran Gagar Manik, sang penundung musuh dari Kerajaan Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pustaka Lestari, mengupas sejarah, budaya, tradisi Indonesia. Salam budaya Indonesia. Pada episode kali ini kita akan mengupas sejarah biografi sang penakluk sekaligus penundung musuh dari Kerajaan Mataram, yaitu Raden Pangeran Gagar Manik atau yang disebut Sayyid Sulaiman. Raden Pangeran Gagar Manik atau Raden Panoloseto atau yang disebut Sayyid Sulaiman. Beliau merupakan putra Sultan Sedo Krapyak Kerajaan Mataram. Beliau adalah santri atau murid dari Mbah Ibrahim Asmorokondi. Beliau seorang panglima perang dari Kesultanan Mataram yang waktu itu melakukan penyerangan ke Kadipaten Tuban dalam rangka menyatukan kembali kadipaten-kadipaten, yakni di bawah jajahan Mataram. Namun pada akhirnya beliau memihak ke Kadipaten Tuban dan menetap di Tuban hingga akhir hayatnya. Raden Pangeran Gagar Manik atau Pangeran Tundung Musuh itu dimakamkan di Desa Tasik, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Berikut ini rute menuju area makam Pangeran Gagar Manik. Jadi barangkali pemirsa mau berkunjung untuk berziarah ke makam Raden Pangeran Gagar Manik, nah itu kalau dari alun-alun kota Tuban itu menuju ke arah timur. Nah ini bisa pemirsa saksikan ada pertigaan Manunggal Lor. Nah ini ke arah lurus terus ke arah timur, itu menuju ke arah makam Raden Pangeran Gagar Manik Tundung Musuh. Nah, bisa pemirsa saksikan, ini adalah pertigaan Manunggal Lor. Jalur ini membentang dari arah barat ke timur. Nah, kalau belok ke kanan itu jalur menuju ke Surabaya yang lewat Babat. Nah, kalau yang lurus ke timur ini itu jalur ke Surabaya lewat Paciran, Brondong, dan langsung ke Surabaya, pemirsa. Jadi untuk menuju ke lokasi area makam Pangeran Gagar Manik atau Tundung Musuh ini, itu area makamnya di sebelah kiri. Jadi sebelum ke makam Mbah Sunan Asmorokondi. Nah, jaraknya kurang lebih 10 km dari pusat kota Tuban atau dari alun-alun kota Tuban. Nah, itu ke arah timur, pemirsa. Nah, berikut ini adalah pintu masuk gerbangnya ke area makam Pangeran Tundung Musuh. Nah, bisa pemirsa saksikan. Jadi lokasi makamnya itu berada di pinggir jalur Pantura. Nah, kalau ke timur sana itu nanti ke makam Mbah Sunan Asmorokondi. Ini adalah gapura pintu masuk. Nah, itu ada tulisannya makam Raden Gagar Manik atau Tundung Musuh. Nah, ini berada di utara jalan. Jadi kalau dari arah barat itu di sebelah kiri, kalau dari arah timur, kalau dari makam Mbah Asmorokondi itu berada di kanan jalan, pemirsa. Konon legendanya atau mitosnya atau kepercayaan kebanyakan orang, jadi bagi yang
punya musuh atau orang yang tidak suka dengan kita, itu biasanya mereka melakukan riyadhah atau berziarah di sini pemirsa. Jadi ada memang sebagian orang itu mempunyai kepercayaan bahwa berziarah di lokasi area tundung musuh ini itu bisa menyingkirkan atau mengusir musuh-musuh kita. Nah, ini bisa pemirsa saksikan. Nah, ini masuk ke arah utara pemirsa. Jadi jalur ini menuju ke lokasi makam itu kurang lebih sekitar 50 meteran lah. Nah, ini untuk big bus juga bisa masuk. Jadi biasanya memang kalau malam Jumat itu ramai sekali pemirsa. Nah, ini lokasi area parkir di kawasan makam Raden Pangeran Gagar Manik Tundung Musuh yang berada di Desa Tasik Madu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pemirsa. Nah, tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah, baik lokal dari kota Tuban sendiri dan juga banyak dari luar kota. Nah, ini lokasi parkirnya memang sangat luas pemirsa. Jadi memang kapasitas untuk area parkir ini memang sering dikunjungi. Nah, seperti halnya big bus. Nah, jadi untuk rombongan big bus itu bisa masuk ke area parkiran ini pemirsa. Nah, ini di depan gerbang pintu masuknya itu sudah terpasang banner besar. Jadi selamat datang di area makam Raden Gagar Manik Tundung Musuh. Sekilas sejarah mengenai Kerajaan Mataram. Mataram adalah negara berbentuk kasultanan yang berada di Jawa. Kasultanan ini didirikan sejak pertengahan abad ke-16, namun baru menjadi negara yang berdaulat itu di akhir abad ke-16 yang dipimpin oleh dinasti yang bernama Wongso Mataram. Sepanjang abad ke-16, tepatnya pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Anyokrokusumo, Mataram adalah salah satu negara terkuat di Jawa. Kasultanan yang menyatukan sebagian besar Pulau Jawa, Madura, Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Kasultanan ini terdiri dari wilayah Kutonegoro, Negoro Agung, Monconegoro, Pasisiran, dan sejumlah kerajaan vasal. Beberapa di antaranya dianeksasi ke dalam teritori Kasultanan, sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otonomi. Kasultanan Mataram ini secara de facto merupakan negara merdeka yang menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Belanda. Kedua pihak saling mengirim duta besar. Di bawah kepemimpinan Anyokrokusumo, tidak mengizinkan Serikat Dagang Hindia Timur atau VOC untuk mendirikan loji-loji dagang di pantai utara. Hal ini ditolak karena bila diizinkan maka ekonomi di pantai utara akan dikuasai dan melemah. Penolakan ini membuat hubungan keduanya, yakni antara Mataram dan Belanda, itu pada saat itu merenggang. Menjelang keruntuhannya, Kasultanan Mataram menjadi negara protektorat kerajaan Belanda. Perjanjian Giyanti membuahkan kesepakatan bahwa Kasultanan Mataram dibagi dalam dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasunanan Surakarta dan Nagari Kasultanan Ngayogyakarta. Perjanjian ini ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 13 Februari tahun 1755 di Giyanti, secara de jure menandai berakhirnya Kerajaan Mataram. Raden Pangeran Gagar Manik Tundung Musuh, beliau putra kedua dari Mas Jolang atau Panembahan Sedo ing Krapyak. Beliau adalah adik dari Mas Jatmiko, ini salah satu Sultan Agung Mataram. Ibunya bernama Banowati atau Ratu Mas Hadi. Nah, itu putri dari Pangeran Benowo dari Kasultanan Pajang. Jadi Pangeran Gagar Manik ini beliau juga merupakan cucu dari Pangeran Benowo
yakni raja dari Kesultanan Pajang. Beliau mempunyai sahabat yakni Empu Supa, salah satu ahli pembuat senjata dari kerajaan Mataram. Jadi Raden Pangeran Gagarmane ini itu adalah putra dari Mas Jolang atau Sultan Anyokrowati. Jadi Mas Jolang ini adalah Raja Mataram itu yang kedua, yakni pada tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Raja Mataram yang pertama itu bernama Danang Sutowijoyo yang bergelar Panembahan Senopati. Nah, beliau merupakan Raja Mataram yang pertama, yakni pada tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Nah, ini pemirsa bisa panjenengan saksikan, ini adalah lokasi makam Pangeran atau Raden Gagarmane Tundung Musuh. Ya, ini disemayamkan di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Jadi beliau ini merupakan keturunan Raja Mataram yang kedua dan juga merupakan cucu dari Pangeran Benowo dari Kesultanan Pajang. Jadi beliau ini dulu adalah seorang panglima perang dari kerajaan Mataram itu yang memang bertugas itu untuk menyatukan kadipaten-kadipaten yang termasuk di bawah jajahannya kerajaan Mataram, termasuk Kadipaten Tuban. Ini juga dulunya itu merupakan wilayah jajahan kerajaan Mataram. Jadi Pangeran Gagarmane ini itu dulunya juga bertugas di Kadipaten Tuban. Nah, dan akhirnya bertemu Mbah Sunan Maulana Ibrahim Asmorokondi dan beliau akhirnya diangkat menjadi murid. Nah, jadi Pangeran Gagarmane ini juga merupakan salah satu murid dari Mbah Sunan Maulana Ibrahim Asmorokondi, dan beliau mengabdikan dirinya dan akhirnya menetap di Tuban sampai akhir hayatnya, dan kemudian dimakamkan di lokasi ini, yakni di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pemirsa. Jadi memang lokasi area makam beliau ini itu banyak dikunjungi para peziarah dari kota Tuban sendiri dan juga banyak dari luar kota dan luar provinsi. Ada yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dan dari luar pulau juga banyak yang berkunjung berziarah ke tempat ini. Ada sebagian orang memang mempunyai kepercayaan, jadi yang berziarah di tempat ini itu biasanya ini menurut informasi yang kami terima di lokasi, jadi memang yang mempunyai musuh atau kita itu sengketa dengan musuh, ya, mempunyai musuh atau mempunyai lawan, itu biasanya mereka melakukan tradisi ziarah ke lokasi makam Pangeran Gagarmane ini. Dan menurut informasi juga, alhamdulillah itu yang mempunyai musuh atau mempunyai lawan itu semuanya terkabulkan dan tersingkirkan, begitu pemirsa. Jadi memang sebagian orang itu mempunyai kepercayaan bahwa kalau kita mempunyai musuh atau lawan dan berziarah di tempat ini, maka lawan atau musuh kita itu pasti tersingkir, begitu. Mengenai betul dan tidaknya, ya kita kembalikan ke masing-masing pribadi kita. Jadi wallahu a'lam bishawab, begitu pemirsa. Jadi intinya menurut admin ya, kalau kita berziarah ke tempat ini tetap kita bertujuan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala kekuatan dan segala upaya
itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi sedikit ulasan mengenai sejarah dari beliau Raden Pangeran Gagarmanik Tundung Musuh. Nah, bila ada kurang lebihnya atau admin dalam menyampaikan sejarah ada yang salah atau kekurangan, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, gitu pemirsa. Untuk sahabat pemirsa, sahabat-sahabatku semuanya, dulur-dulurku semuanya, kawan-kawanku semuanya, rekan-rekanku semuanya, mohon dukungan untuk perkembangan channel ini. Jadi buat sahabat-sahabatku semuanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar, dan share video ini, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga dari tayangan ini bisa menambah wawasan sejarah untuk kita. Jadi ingat pesan dari Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah, begitu. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal dan mengetahui sejarah dari bangsanya sendiri, gitu pemirsa. Baik pemirsa, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan untuk episode kali ini. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, admin mengingatkan buat sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, untuk menekan tombol subscribe. Jadi biar tidak ketinggalan apabila channel Pustaka Lestari mengupload sejarah video-video terbaru. Jadi sekali lagi buat teman-teman, mohon dukungan dan supportnya. Untuk review lokasi tempat lain, monggo panjenengan bisa komentar di kolom komentar dengan komentar yang bagus dan support channel ini. Sekali lagi, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap sehat selalu buat panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pustaka Lestari, mengupas sejarah, budaya, tradisi Indonesia. Sampai jumpa.